Namo Sakyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya dan anak-anak sekalian yang saya banggakan? Pagi ini saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan segera kita laksanakan minggu depan. Ya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu bisa dilaksanakan, bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh anak-anak kita, kebijakan-kebijakan yang menjadi kebijakan sekolah, dasar hukumnya seperti apa. Inilah yang akan saya jelaskan sedikit dalam sosialisasi pembelajaran tatap muka. Yang menjadi dasar kebijakan kita, dasar hukumnya ada beberapa. Yang pertama yang terbaru yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 yang ditandatangani dan dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2021, yaitu tentang PPKM level 4, 3, 2, dan 1 ya, yang menetapkan tentang pengendalian penyebaran COVID-19 untuk wilayah-wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, Bapak Ibu, di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini ditetapkan bahwa Kota Jambi menjadi salah satu kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yang telah ditetapkan menjadi level 2. Bergembira sekali Bapak Ibu, kita menerima informasi ini bahwa Jambi telah ditetapkan menjadi level 2. Kemudian Bapak Ibu, dasar kebijakan kita yang lain adalah yaitu SKB, yaitu surat edaran dari Wali Kota Jambi nomor 12 tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2021 yang lalu. Di dalam edaran dari Wali Kota itu menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas itu sudah bisa dimulai untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, sudah bisa dimulai itu pada tanggal 4 Oktober 2021 ya, tepatnya di hari Senin. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu dan anak-anak saksikan juga di beberapa sekolah ini sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap mukanya pada tanggal 4 Oktober. Nah, kita belum mulai pada tanggal 4 Oktober karena ini berkenaan dengan berlangsungnya kegiatan penilaian tengah semester atau mid semester di SD Sariputra ya. Sesuai dengan jadwalnya kita sedang melaksanakan itu dan kita selesaikan dulu ujian semesternya, kemudian baru kita bersiap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, dasar yang ketiga adalah Bapak Ibu SKB dari 4 menteri, yaitu Mendikbud, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021. Nah, isi daripada SKB ini menyatakan bahwa pembelajaran di masa pandemi itu dapat dilaksanakan dengan dua cara. Ya, yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersiapkan PJJ ini kami telah melakukan berbagai upaya. Ya, yang pertama adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang tentunya memenuhi persyaratan. Di antaranya tempat cuci tangan, ya, kemudian rambu-rambu petunjuk jaga jarak, kemudian pamflet, spanduk, ya, dan berbagai petunjuk yang mengedukasi anak-anak kita tentang pandemi COVID-19 ini, bagaimana pencegahan dan penanganannya, termasuk di dalamnya kami juga menempelkan di spanduk yaitu tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh anak-anak selama mereka berkegiatan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, sekolah juga sudah mengisi checklist kesiapan pembelajaran tatap muka dari Kemendikbud ya, dan pada tanggal 8 September 2021 telah disetujui ya status verbal kita. Jadi kita sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian sekolah juga sudah membentuk tim Satgas COVID-19 yang diketuai dan dikomandoi oleh saya sendiri selaku Kepala SD Sariputra bersama dengan seluruh warga sekolah, guru-guru, dan juga anggota komite sekolah. Kemudian kami juga membuat MOU ya, atau kesepahaman dengan pihak puskesmas pembina kita, yaitu Puskesmas Talang Banjar dan
klinik di lingkungan sekolah kita, yaitu klinik Pratama Sakya Kirti. Kami juga melakukan pelatihan dan pembinaan tenaga kebersihan, termasuk di dalamnya majelis guru ya, dalam rangka pemantapan dan peningkatan kualitas SDM agar semakin memahami apa itu pandemi COVID-19, bagaimana pencegahan dan penanganannya. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri menghadapi PTM nanti, yaitu seluruh tenaga pendidik dan kependidikan kita sudah mengikuti atau menjalani vaksin 2 kali ya. Dan pada tanggal 30 September yang lalu ya, seluruh tenaga pendidik kita juga sudah mengikuti tes antigen ya, atau swab tes antigen untuk mengetahui apakah ada di antara anggota tenaga pendidik, majelis guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang terindikasi ya tertular atau terjangkit COVID-19, dan ternyata kita bersyukur ya bahwa semua itu tidak terjadi ya. Jadi seluruh anggota guru kita semuanya dalam kondisi sehat ya, semuanya reaktif, non reaktif atau negatif ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, pembelajaran tatap muka ini kami rencanakan akan dimulai juga pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 ya, setelah kita menyelesaikan seluruh kegiatan ujian mid semesternya ya. Akan kita mulai untuk tingkat dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, Bapak Ibu, setiap anak yang mengikuti kegiatan PTN itu akan mengikuti kegiatan PTN itu selama 3 jam ya, dalam satu sesi ya, 3 jam nanti ya, 3 kali 60 menit ya, dengan jeda istirahat tetap di dalam kelas dan dijaga oleh gurunya. Jadi mereka tidak boleh beristirahat keluar dari ruangan kelas ya, ini agar mereka terkondisikan dengan baik, jaga jaraknya dan mentaati protokol kesehatan. Kemudian setiap anak hanya akan mengikuti kegiatan PTM dalam 1 minggu itu 3 kali ya, artinya 1 hari dia mengikuti tatap muka, kemudian 1 hari dia mengikuti kegiatan PJJ di rumah ya, bergantian setiap kelompoknya ya. Jadi nanti setiap kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B ya. Karena Bapak Ibu, persyaratan daripada KWM terbatas ini, PTM terbatas ini hanya diizinkan 50% ya, dari total anak di dalam satu kelas atau maksimal 18 orang ya. Kemudian untuk kegiatan olahraga, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembelajaran di luar ruangan yang memungkinkan untuk kontak fisik itu belum dilaksanakan ya, belum dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu, waktu kedatangan dan kepulangan anak dari level 1 sampai level 6 itu akan diatur sedemikian rupa agar tidak bersamaan ya. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa saja anak-anak kita yang boleh mengikuti kegiatan PTM terbatas ya. Yang pertama, tentu anak kita harus dalam kondisi sehat ya. Kalau dia punya penyakit penyerta atau penyakit komorbid itu harus terkontrol ya, harus terkontrol ya. Kalau anak dalam keadaan kurang sehat ya, ini nanti akan dicek ketika mereka datang ke sekolah. Di gerbang pemeriksaan mereka akan dicek kelengkapan peralatannya ya, termasuk pengecekan suhu tubuhnya. Kalau terindikasi di atas 37,5 derajat, maka mereka akan disarankan untuk beristirahat atau mengikuti proses belajar dari rumah saja ya. Kemudian mereka akan dicek kelengkapan pemakaian maskernya, kemudian mereka akan di antiseptik, di bilik antiseptik, kemudian diminta untuk cuci tangan sebelum memasuki areal sekolah. Mereka masuk ke area sekolah dan tetap menjaga jarak, diawasi oleh gurunya. Kemudian Bapak Ibu, peserta didik kita yang berumur 12 tahun ke atas ya, biasanya itu anak-anak kita yang di kelas 6 ya. Ternyata setelah kami cek itu ada beberapa orang itu harus sudah divaksin minimal dosis pertama ya, baru boleh mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting adalah diizinkan oleh orang tuanya.
Buktinya apa? Buktinya adalah orang tua akan menandatangani surat pernyataan mengizinkan di atas materai 10.000. Ya. Nah, khusus untuk orang tua yang anaknya ada beberapa orang di lingkungan sekolah Sariputra, cukup menandatangani 1 lembar surat pernyataan saja yang bermaterai yang di dalamnya tertera beberapa nama anaknya, baik di tingkat TK, SD ataupun SMP. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengecek kondisi kesehatan anak kita lebih jauh lagi sebelum dia mengikuti kegiatan tatap muka, maka kami kembali akan mengirimkan link tracing yang harus diisi oleh orang tua anak-anak, ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu orang tua siswa sekalian untuk mengisi dengan jujur, ya, setiap pertanyaan yang ditanyakan di dalam Google Form tersebut, ya. Ini sangat penting bagi kami sebagai basis data kami mengenai kondisi kesehatan anak-anak kita, ya. Sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisinya dengan jujur, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sarana dan prasarana yang telah kami siapkan, ya, sekilas mungkin Bapak Ibu perlu kami sampaikan, ya, diantaranya adalah toilet, tempat cuci tangan, dan satu yang perlu saya sampaikan bahwa setelah habis kegiatan kami selalu menyemprotkan cairan desinfektan, ya, untuk mensterilkan tempat kegiatan, ya. Kalau seandainya kegiatan tatap muka dilakukan, maka desinfektan juga akan dilakukan sampai ke dalam ruang kelas, ya, sampai ke dalam ruang kelas, ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa keadaan kelas dan lingkungan sekolah itu dalam keadaan steril kembali sebelum digunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Semoga ini menambah kejelasan dari orang tua tentang kegiatan PTM yang akan kita laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021, ya. Surat pernyataan akan kami segera sebar, ya. Bapak Ibu silakan mengisinya, ya. Bisa diambil di sekolah, ya, mengisinya dan menandatanganinya di atas materai itu minggu depan, ya, mulai hari Senin, ya, 1 minggu ke depan sebelum tanggal ke-18, ya. Kemudian link tracingnya juga akan kami segera sebar, ya. Mohon kepada Bapak Ibu untuk segera mengisi agar kami punya data yang lengkap, ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu orang tua sekalian. Semoga Bapak Ibu berkenan mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Bagi yang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk itu, silakan mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita.